Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hakim. Tentunya masih di channel YouTube-nya Hakim Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cara menganalisa kerusakan sebuah televisi. Tentunya masih di TV tabung ya, TV CRT. Kerusakan di mana layarnya itu blank atau gambar tidak tampil ya, gambar tidak tampil. Jadi ketika ada user masuk, mas ini saya mau servis, kerusakannya apa? Gambarnya tidak ada, suaranya normal gitu. Itu ada macam-macam kerusakan, seperti contohnya pertama itu blank, gelap, atau layar tidak tampil sama sekali. Itu macam ciri-ciri kerusakannya. Terus kedua yaitu blanking, atau teman-teman bisa mengenalnya dengan garis buku ya. Dan yang ketiga ada juga gambarnya itu rasternya seperti apa namanya, seperti garis-garis seperti zebra. Kalau user menyebutnya itu seperti itu. Jadi mas, TV saya itu suara normal tapi gambarnya seperti zebra. Dan seperti yang saya alami saat ini. Oke, itu adalah tiga jenis kerusakannya. Untuk menganalisa kerusakannya itu bisa terjadi satu, CRT-nya sendiri sudah rusak. Yang kedua bisa di bagian RGB metriknya, dan yang ketiga bisa juga dari rangkaian horizontal outnya. Saya alami saat ini, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu kerusakannya itu seperti ini ya. Saya setel terlebih dahulu. Ya teman-teman bisa lihat di sini kerusakannya yaitu bergaris-garis seperti ini. Kalau kata usernya, mas ini gambarnya bergaris seperti zebra. Ini suaranya normal ya teman-teman ya, dikasih antena dia mau keluar gambar, namun tetap ada raster seperti ini. Ini kerusakannya diakibatkan oleh sebuah kapasitor Elco ya. Kapasitor Elco 180 volt itu biasanya. Maaf, 250 volt ya tegangan video. Oke, sebelum kita perbaikan, saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara mengecek atau mengetahui kerusakan dan penyebab kerusakannya bila gambar itu entah itu blank gelap atau rasternya blanking atau ya seperti ini juga ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja melihat langsung saja ke mesinnya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah berhadapan dengan sebuah mesin televisi CRT. Ini jenis televisi Cina, namun bukan Cina Wacom ya, dimana melainkan ini adalah Cina model lama. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas tentang kerusakannya, yaitu pertama tadi kerusakan blank hitam atau tidak ada tampilan sama sekali ya teman-teman ya. Suara normal namun layar itu gelap gulita ya, tidak ada tampilan sama sekali. Yaitu langkah pertama yang harus teman-teman cek adalah di bagian tabung belakang di sini, atau di bagian heater ya. Nah ini dia, di bagian di sini heaternya itu harus menyala ya. Kalau tidak menyala, teman-teman bisa melakukan pengecekan pada tegangan heaternya yang dikeluarkan dari FBT ya, atau dari flyback. Dari mana tegangan heater? Yaitu diambil dari tegangan flyback, output flybacknya. Teman-teman bisa cek pin outnya flyback yang teman-teman gunakan. Dia melewati sebuah resistor di sini. Rata-rata dia menggunakan resistor 1 sampai 2 watt ya. Teman-teman bisa juga cek resistornya terlebih dahulu. Cek tegangan dari FBT outnya. Normalnya itu 5 volt, 4 sampai 6 volt itu maksimal ya. Kalau sampai lebih dari 6 volt itu bahaya nanti. Bisa putus filamennya. Kalau tegangan normal, setelah melewati R juga cek, siapa tahu R-nya putus. Kemudian teman-teman juga cek di bagian RGB-nya ya.
Di bagian RGB-nya di sini teman-teman bisa mencari data soket CRT kalau tidak tahu. Kalau nggak tahu bisa mengurut atau menelusuri dari jalur dari bawah, itu ditelusuri sampai menemukan di sini tegangan heaternya. Ya, teman-teman bisa cek untuk kalau tidak paham bisa menuruti jalur dari bawah atau bisa juga cek pin out dari soket CRT ya. Soket CRT pin 8 dan pin 10 ya. Kalau yang saya gunakan yaitu pin 10 ya. Heaternya itu ada di atas sebelah sini. Itu cek tegangannya normalnya 4 sampai 6 volt maksimal ya. Itu yang kedua. Kemudian kalau itu hidup namun masih tidak mengeluarkan gambar, teman-teman bisa putar-putar atau mainkan VR-nya ya, trimpot yang ada pada FBT di sini ya. Ya, di sini ada sebuah trimpot atau VR yang di atas itu dimana fungsinya untuk fokus, yang di bawah itu untuk screen-nya atau menaikkan kontrasnya. Teman-teman bisa putar ke kanan untuk menaikkan screen-nya, menaikkan kontrasnya, dan putar ke kiri untuk menurunkan ya. Itu teman-teman silakan putar-putar ya. Kalau diputar-putar masih tidak ada hasil, ya mungkin itu memang nasibnya tidak tampil ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Pertama, cek di sini hidup atau tidak ya. Kemudian cek kalau mati, bisa cek tegangannya. Kalau tegangannya normal tapi masih mati, bisa teman-teman cek untuk hambatan filamennya. Nah, untuk mengecek hambatan filamennya, teman-teman lepas saja soketnya di sini. Nah, ya. Soketnya di sini dilepas, kemudian teman-teman cek menggunakan avometer analog dengan skala 1 kilo ohm ya. Tegangan jadi hambatan pada filamen heaternya ada 2 pin ya. Kalau teman-teman kurang paham, silahkan tonton video saya di link deskripsi ya. Bagaimana cara mengedor atau menembak CRT yang sudah mati atau mengecek filamen, itu di situ ada cara mengecek heaternya. Itu menggunakan tegangan AC ya teman-teman ya, untuk mengecek tegangan filamen kalau ingin dikasih tegangan. Tapi kalau menggunakan multi, teman-teman bisa cek menggunakan multi analog dengan skala 1 kilo ohm ya. Itu standarnya ada hambatan. Di sini kebetulan saya tidak menggunakan multi digital multi analog, jadi saya menggunakan multi digital. Kita coba cek tegangan AC-nya. Oke, itu dia teman-teman. Ini ternyata di sini 8 volt teman-teman. Ini mungkin tabungnya atau CRT-nya sudah tidak beres ya. Ini 8 volt. Itu sebenarnya kalau menurut saya sangat tinggi ya 8 volt itu. Karena normalnya itu 4 sampai 6 volt. Itulah cara mengecek heaternya ya. Kemudian yang tadi itu teman-teman cek jalurnya, jalur heater atau RGB-nya untuk heaternya ya teman-teman ya. Kemudian mainkan screen-nya di sini ya. Nah, ini ada sebuah trimpot untuk screen, itu untuk menaikkan dan menurunkan kontrasnya. Itu gejala pertama dan itu cara pertama. Yang kedua, sekarang untuk raster yang blanking atau bergaris buku seperti yang tertera di gambar. Nah, di situ teman-teman cek tegangan pertama, yaitu cek tegangan 180 volt, di mana tegangan itu diambil dari tegangan diambil dari out FBT ya. Ada juga yang mengambil dari trafo regulator, ada juga yang ngambil dari out FBT. Namun rata-rata dari out FBT, yaitu tegangan normalnya itu 170 sampai 200 volt ya. Sampai 200 volt. Jika tegangan itu tidak ada, maka gambar blanking ya. Ada juga tegangan itu hadir,
namun masih blanking. Nah, teman-teman cek juga elko filter 180 voltnya yang bernilai 250 volt 22 mikro. Ada juga yang menggunakan 10 mikro dan ada juga yang menggunakan 15 mikro ya. Jadi intinya itu tegangan filter elko filter pada tegangan 180 voltnya dicek sampai pada pin di sini. Nah, di sini ada sebuah resistor 3 buah. Itu dimana tegangan 180 voltnya masuk ke RGB. Nah, di sini ada sebuah resistor 3 buah ya teman-teman. Itu adalah tegangan pertama yang masuk dari mesin ke RGB metrik 180 volt. Teman-teman bisa cek sampai apa tidak. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama tegangan 180 volt ya. Yang kedua teman-teman cek juga tegangan 9 volt sampai tegangan R red green blue out dari IC. Jadi dari sini kelihatan nggak teman-teman ya? Oke. Dari sini dari IC ini kotor sekali mesinnya. Dari IC itu ada tegangan 9 volt dan red green blue. Jadi di sini ada 4 kabel yaitu ground, red, green, blue dan 9 volt. Itu menuju ke RGB metrik juga. Itu harus hadir semua di RGB metrik ya. Di sini harus hadir semua. Mulai dari 9 volt sampai red green blue nya itu normalnya kalau dari IC 1,2 sampai 1,5 volt. Ketiga-tiganya itu sama, tapi kadang-kadang bagian blue-nya atau bagian birunya itu lebih tinggi ya, sampai 2 volt. Ada juga yang rata 2 volt semua. Intinya seperti itu ya teman-teman. Cek kalau itu sudah hadir, insya Allah gambarnya tampil ya. Kalau masih blanking, itu kemungkinan ada gejala di bagian AFC ya teman-teman ya. Gejala di AFC. Kalau seperti Samsung itu ada juga, seperti Samsung itu di bagian AFC-nya itu error, ada kapasitor yang diambil dari kolektor horizontal kalau nggak salah. Itu ada kapasitor milar 2 kV, itu bisa juga yang konslet. Bisa teman-teman cek ya kalau pada televisi Samsung. Tapi kalau pada televisi Cina itu kebanyakan kerusakan hanya di tegangan 180 volt, tegangan dari 9 volt, red, green, blue, dan juga AFC. AFC-nya itu kalau televisi Cina itu biasanya ngambil dari tegangan heater ya teman-teman ya. Oke, itu yang untuk raster blanking ya atau garis buku. Dan yang terakhir, sebenarnya sih masih banyak ya gejala-gejala tidak ada gambar itu. Namun kalau saya jelaskan semua itu waktunya tidak mencukupi ya teman-teman ya. Yang terakhir yaitu yang saya alami saat ini, gambarnya teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera. Nah, di situ kan ada galer-galernya apa ya, kayak zebra seperti itu ya, merah putih merah hitam putih seperti itu. Itu gejala kerusakannya yang sering saya alami pada elko filter tegangan 180 volt di sini ya teman-teman ya. Jadi pada tegangan 180 volt ada elko 250 volt yang saya sebutkan tadi, itu biasanya sudah mulai mengering. Karena di sini saya ESR-nya rusak teman-teman. ESR-nya rusak, saya tidak menggunakan ESR. Teman-teman cek dulu ya. Bisa cek dulu menggunakan ESR. Oke, langsung saja saya ganti teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Di sini elko-nya tertera 250 volt 4,7 mikro. Letaknya itu di bagian out dari FBT. Nah, karena di sini saya kebetulan untuk multimeter digital saya itu sudah support untuk
maaf, untuk CX atau untuk kapasitor. Saya coba cek ya, mudah-mudahan benar. Oke, saya coba cek menggunakan multi digital. Jadi saya di sini menggunakan skala 200 mikro ya, kelihatan 200 mikro, dan untuk propnya saya menggunakan yang CX. Mungkin teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya, khususnya untuk pemula. Kalau yang untuk senior saya tidak ingin mengajarinya. Justru saya yang minta diajarin ya. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Mudah-mudahan benar elko-nya ya. Aduh, di sini kedetek teman-teman. Di sini kedetek ya, 4,2 mikro dia. Di sini kedetek 4,2 mikro. Tapi biasanya kerusakan seperti itu, kerusakan diakibatkan elko. Kita coba langsung ganti saja. Ya baik, sekarang kita coba lagi. Elko sudah saya ganti, mudah-mudahan berhasil ya. Oke teman-teman, ternyata masih. Nah ya, ternyata masih ya gambarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu dia. Ya, gambarnya masih ya teman-teman. Oke, kita cek aja tegangannya apakah normal atau tidak ya. Tegangan 180 voltnya kita cek. Di sini hanya 100 teman-teman ya. 100 itu ngambilnya ini bukan dari out FPT. Sepertinya ini ngambilnya dari dari sini teman-teman, dari regulator ini. Ini bukan dari out FBT melainkan dari regulator. Ini 125. Oh maaf teman-teman, maaf ya, maaf sekali. Tadi saya salah itu teman-teman, salah ngambil. Ternyata kalau yang ini beda ya teman-teman ya. Untuk elko videonya itu di sebelah sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini, yaitu di sebelah tengah di sini. Nah untuk elko-nya itu tadi elko normal, sebenarnya itu adalah elko bagian horizontal ya. Nah biasanya itu ada nilainya 160 volt 4,7 mikro ya. Maaf sekali teman-teman, karena biasanya itu letaknya memang di dekat soket ya. Saya tidak memperhatikan, fokus di ngocehnya ya. Oke, kita cek lagi teman-teman. Elko yang tadi kita kembalikan, dan elko yang sebenarnya itu ada di sebelah sini. Ini ngambilnya dari regulator, tegangan outnya itu dari regulator teman-teman ya. Ini dia. Nah, elko-nya ada di sini. Kita cek elko-nya. Karena setahu saya itu biasanya kerusakannya memang seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, elko-nya besar sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini elko-nya itu sudah mulai bocor dari bawah ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Maaf tadi salah tempat, saya tidak memperhatikan jalur. Itu ternyata elko di bagian horizontal. Nah, ini dia 250 volt 4,7 mikro. Ya, kita ganti. Yang ini kita kembalikan dulu ya teman-teman ya. Yang tadi kita sudah ganti, kita kembalikan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sudah saya kembalikan. Kemudian kita coba kembali ya teman-teman ya. Kadang teman-teman itu bertanya, di mana sih mas letaknya, letak elko-nya? Oke, kalau untuk letak elko-nya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Kadang ada di sini, ada di sini. Letak elko-nya itu berbeda-beda. Pada intinya teman-teman pahami, untuk tegangan 180 volt itu elko-nya bernilai 250 volt ya. 250 volt ada juga yang menggunakan 4,7 mikro seperti sharp.
Terus ada juga seperti Samsung kalau nggak salah ya. Samsung sama Panasonic itu menggunakan, oh maaf, kalau Panasonic menggunakan 10 mikro atau 22 mikro. Intinya pada jalur tegangan 180 volt itu 250 volt mulai dari kita anggap aja 10 mikro sampai 47 mikro ya teman-teman ya. Ini tadi nilainya 47 mikro, saya ganti dengan 15 mikro, tegangan sama 250 volt. Apakah tidak apa-apa Mas? Efeknya di mana Mas? Nggak ada efeknya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Efeknya itu tidak ada kalau dilihat dari kasat mata, itu tidak ada efeknya. Tapi kalau melihat menggunakan sinyal frekuensi ya pastinya ada. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini sudah blue back ya. Maaf tadi salah tempat saya. Itulah macam-macam kerusakan di bagian gambar ya. Ada lagi teman-teman, seperti garis buku dominan biru, garis buku dominan hijau, dan garis buku dominan merah. Itu ada juga kerusakan seperti itu. Gambarnya tidak tampil, namun blanking warna hijau, warna biru, warna warna merah. Itu kalau kita bahas sekarang, waktunya sudah banyak sekali, panjang sekali nanti waktunya. Oke, untuk mesinnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini menggunakan LC vertikal sisir ya, dan untuk IC audionya itu juga menggunakan sisir. Di sini FBT-nya menggunakan FBT LG ya, LG lama atau Goldstar 154 177B, karena di bagian pin terakhir itu adalah menggunakan pin out AFC. Nah, di sini teman-teman, di sini menggunakan AFC. Kalau untuk yang lain itu sama, tegangan heater AFC ABL itu sama ya. Terus kolektor B plusnya juga tempatnya itu sama, groundnya juga sama. Ini menggunakan FBT LG lama atau Goldstar ya. Bentuk mesinnya seperti ini. Ini mesin Cina ya teman-teman ya. Ya, mungkin teman-teman kehilangan FBT-nya, bisa dilihat. Oke, itu dia tadi penjelasan saya sedikit ya tentang kerusakan di bagian gambar, dimana gambar gelap, blank, dan seperti zebra yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan tutorial yang sedikit ini atau yang simple ini, kalau terlalu banyak ya silakan ditonton saja. Jangan lupa di like dan di share jika mungkin video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang baru datang silakan subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar ada notifikasi ketika saya itu mengupload video terbaru. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar apa yang ingin teman-teman tanyakan, dan jika ada kekurangan dari saya silakan juga tambahkan di kolom komentar. Video ini sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.